Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Halo Kope. Dan di video kali ini Kope mau ngasih recap atau review atau bisa juga disebut rangkuman dari Apple Event 2021 yang udah terselenggara pada tanggal 14 September kemarin. Atau kalau di Indo itu waktunya jam tengah malam ya, jam 12 malam pada tanggal 15 September. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak sempat nonton karena emang itu jam 12 malam ya. Jadi Kope mau mencoba membantu untuk merekap atau merangkum apa aja sih produk-produk yang Apple keluarkan pada pergelaran Apple Event tahun 2021 ini. Secara keseluruhan, Apple memperkenalkan 4 produk baru di gelaran Apple Event 2021 kemarin, yaitu ada iPad generasi ke-9, iPad mini generasi ke-6, iWatch series ke-7, dan juga iPhone 13 series. Kita akan bahas satu persatu nih dari 4 produk ini, apa aja yang baru, dan sebenarnya apakah ada perubahan yang besar atau malah biasa aja, bahkan cenderung sama dengan seri sebelumnya. Kita coba rekap dan review satu persatu berdasarkan apa yang gua tonton di gelaran Apple Event 2021. Biar lebih mudah, gua akan mengurutkan dari produk pertama yang Apple kenalkan. Oke, let's go. Oke, yang pertama itu ada iPad generasi ke-9. Varian iPad termurah dari Apple ini dapat upgrade atau series terbaru dari Apple ya, dimana memang Apple menyematkan chipset A13 Bionic setelah sebelumnya di series iPad generasi ke-8 itu hanya memakai chipset A12 Bionic, dimana Apple mengklaim bahwa iPad generasi ke-9 ini 20% lebih cepat dibandingkan generasi ke-8 kemarin. Ya, untuk varian termurah dari iPad itu mungkin udah sebuah upgrade yang lumayan ya, hanya saja disayangkan dari segi desain itu nggak banyak perubahan. Lalu di bagian belakang juga kameranya masih tetap dengan sensor yang sama. Hanya saja untuk kamera depannya Apple sudah memberikan kamera ultra wide dan juga fitur center stage, di mana fitur ini adalah fitur baru yang keluar di varian iPad Pro kemarin. Walaupun dari segi desain tidak ada perubahan dari Apple ya, entah karena Apple mungkin nggak terlalu mau atau gimana, atau ya udahlah yang penting ada aja. Itu mungkin tertutup dengan Apple memberikan kamera ultrawide di bagian depannya dan juga fitur center stage ini yang memang menurut kita sih bagus banget buat kalian yang pelajar atau mahasiswa atau misalnya yang suka melakukan virtual meeting. Fitur ini bagus banget. Dengan bandrol harga yang mulai dari $300 buat kalian yang statusnya masih student, kayak mahasiswa atau pelajar, ini menurut Kope sih harga yang worth it ya. Tapi juga kalian bisa mendapatkan performa iPad generasi ke-9 yang emang udah lumayan bagus dibanding generasi sebelumnya. Kita lanjut ke produk kedua yang Apple perkenalkan di Apple Event 2021 kemarin, yaitu iPad mini generasi ke-6. Nah ini nih, selain iPhone 13 ya, justru iPad mini generasi ke-6 ini yang menyita banyak perhatian banget di kalangan tech review dan juga teman-teman yang suka dengan dunia teknologi. Kenapa? Karena Apple akhirnya meredesain iPad mini ini ya, series iPad mini ini setelah 5 series kalau nggak salah. Series 1, series 2, series 3, series 4, dan series 5 itu sama, desainnya kurang lebih sama. Dan di series atau generasi ke-6 ini Apple meredesain iPad mini ini dengan sudah memasukkan full screen di bagian layarnya. Jadi udah nggak ada lagi tombol fingerprint atau touch ID, itu dipindah ke bagian atas. Di bagian atasnya sini kalau nggak salah itu sama dengan iPad Air generasi keempat kalau nggak salah ya. Lalu juga selain layar yang udah full screen, desain dari iPad mini generasi ke-6 ini udah ngotak. Jadi udah bentuknya kotak, udah bukan rounded lagi, udah sama dengan iPad Pro. Udah mirip aja gitu bentuknya, secara dilihat mirip dengan iPad Pro mini mungkin ya, dari segi desain tentunya. Tapi kalau dari segi performa tentu nggak bisa dibedain ya. iPad Pro mungkin sekarang udah ada yang chipsetnya M1. Sedangkan untuk iPad mini generasi ke-6 ini Apple memberikan chipset A15 Bionic, dimana ini adalah chipset terbaru dan tercanggih Apple yang emang juga dimasukkan di line up iPhone 13 tahun ini. Lalu juga udah support dengan Apple Pencil generasi kedua, dimana itu sudah bisa yang nempel magnet gitu di sampingnya, dan kalau misalnya lowbat itu nggak perlu dicolok ke lightning portnya, jadi dia ditempel itu udah langsung ngecas aja gitu. Lalu juga di varian warna dari iPad mini generasi ke-6 ini Apple memberikan ada 4 pilihan warna, yaitu ada purple, starlight, grey, dan juga warna pink. Dimana warna pinknya ini emang banyak banget menyita perhatian ya, karena pinknya itu bagus sih, bukan pink yang ngejreng atau gimana, tapi itu pinknya yang soft gitu. Gue pribadi sih suka ya, dan beberapa tim Kope juga suka dengan warna pink yang keluar di varian iPad mini generasi ke-6 ini. Pokoknya mantap. Lalu juga Apple sudah memberikan
USB Type-C di bawahnya, jadi untuk transfer data, untuk chat apapun itu udah jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kalau kita kepoin tentang harga yang ada di website Apple Singapura yang tadi gue kepoin, iPad mini generasi ke-6 ini dibanderol di harga kalau dirupiahkan sekitar 7,9 jutaan atau 8 jutaan. Kita nggak tahu sih ketika nanti masuk Indo apakah harganya mirip-mirip segitu atau enggak, ya who knows. Kita tunggu aja gimana si iPad mini generasi ke-6 ini masuk ke Indo. Oke? Produk selanjutnya yang kalau buat gue pribadi cukup mengecewakan adalah iWatch Series 7, dimana ini nggak sesuai dengan leak atau bocoran yang banyak beredar 2-3 bulan terakhir, yaitu desainnya yang menjadi kotak sama seperti iPhone 12 dan juga iPad Pro kemarin. Tapi di iWatch Series 7 yang dirilis pada saat Apple Event 2021 kemarin oleh Apple, itu masih mempertahankan desain yang rounded, bukan ngotak yang ada di bocoran. Walaupun sebenarnya dari bezelnya itu lebih tipis 40% dibanding series sebelumnya ya. Jadi kalau kalian compare series 6 dan series 7, emang layarnya terlihat lebih besar karena itu tadi bezelnya lebih tipis 40% dibandingkan yang sebelumnya. Dan juga kacanya yang diklaim Apple lebih tebal, jadi lebih gede dan lebih aman gitu. Tapi dari segi fitur yang nggak ada perubahan yang signifikan sih sebenarnya. Jadi menurut Kope sendiri nggak ada alasan yang kuat untuk kalian yang sekarang udah pakai iWatch Series 6 untuk upgrade ke iWatch Series 7 ini gitu. Jadi ya mendingan ditahan aja. Kecuali emang kalian user ya kayak iWatch Series 2 atau Series 1 itu mau upgrade langsung ke Series 7, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan. Cuman kalau dari Series 6 menurut kita nggak terlalu perlu lah, nggak terlalu worth it juga buat upgrade ke iWatch Series 7. Tapi ya balik lagi ke keputusan kalian. Oke, kita masuk ke menu utama dari Apple Event 2021 kemarin, yaitu line up iPhone terbaru dari Apple, yaitu iPhone 13 series. Ada 4 varian yang dikeluarkan oleh Apple tahun ini, sama seperti tahun lalu ya, yaitu iPhone 13 mini, iPhone 13, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Kayaknya Apple masih penasaran nih dengan series mini, masih tetap dikeluarkan di series 13 ini. Cuman nggak apa-apa, akan kita lihat dan kita kelompokkan dari keempat series ini menjadi dua kelompok ya gitu. Gua akan menjadikan dua kelompok, yaitu iPhone 13 mini dan iPhone 13, dan juga iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. So, let's go. Kita mulai dari iPhone 13 mini dan iPhone 13. Ada fitur apa aja sih yang baru dari series 13 mini dan iPhone 13 ini? Dari segi chipset tentu saja ini udah chipset terbaru dari Apple ya, yaitu Apple A15 Bionic, di mana Apple mengklaim bahwa CPU dari chipset ini 50% lebih cepat dari competition, dan untuk GPU-nya itu 20% lebih cepat dari competition. Walaupun sebenarnya kita bingung ya, competition ini apa gitu? Apakah chipset dari merek lain ataukah dari seri sebelumnya? Karena biasanya Apple kan selalu meng-compare dengan seri-seri sebelumnya ya. Tapi Apple nggak bilang gitu. Dia cuma bilang bahwa 50% lebih cepat dari competition dan 20% lebih cepat dari competition. Kita nggak tahu maksudnya competition ini apa, cuman ya itulah, Apple mengklaim bahwa chipsetnya lebih cepat aja dari seri sebelumnya. Lalu dari segi warna, ini ada 5 warna yang dikeluarkan oleh Apple untuk varian 13 mini dan iPhone 13, yaitu warna Midnight, Starlight, Blue, Red Product, dan juga warna Pink. Yes, warna pink yang akhirnya keluar ya. Setelah banyak banget bocorannya beberapa bulan terakhir ini, 2-3 bulan terakhir kalau nggak salah, banyak banget berseliweran di beberapa forum. iPhone 13 akan keluar varian warna pink, dan bener aja keluar warna pinknya. Yang mana ini sedikit meleset dari bocoran ya. Di bocoran itu warna pink yang keluar itu agak sedikit menusuk mata. Tapi ternyata setelah Apple Event semalam, itu warna pink yang keluarnya itu soft banget. Dan gua pribadi aja yang notabene adalah seorang laki-laki suka gitu dengan warna pinknya yang emang kalem banget, nggak yang terlalu girly gitu deh. Kan kalau dulu kita sedikit mundur ke 7 Plus itu kan warna rose goldnya itu kan pink banget gitu lah, itu girly banget. Tapi 13 ini dan 13 mini ini warna pinknya itu pokoknya suka lah. Kami tim Kopi sendiri banyak yang suka dengan varian warna pink dari iPhone 13 dan 13 mini ini. Dari segi desain kamera belakang itu juga ada perubahan ya, seperti yang kita lihat dan udah beredar di beberapa bocoran beberapa bulan yang terakhir ini. Dan bocoran itu ternyata benar, yaitu kameranya berubah menjadi diagonal, tidak lagi vertikal seperti series di iPhone 11 dan juga di series 12. Ya sebenarnya kita juga nggak terlalu paham ya kenapa harus dirubah, tapi Apple sendiri bilang bahwa sebenarnya itu dirubah agar lensa kamera atau modul kamera dari iPhone 13 dan 13 mini ini lebih muat atau cukup tanpa harus membesarkan kotak tempat mereka beradanya itu loh. Jadi katanya si lensa dari iPhone 13 yang dan 13 mini ini lebih gede gitu, cuman ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau dilihat emang lebih gede sih dibanding iPhone 12. Nanti kita akan lihat di on-hand reviewnya. Lalu dari segi depan layarnya nih, bagian depannya itu
itu juga kita kan notice bahwa akan ada notch yang lebih kecil. Apple mengklaim bahwa notch dari iPhone 13 mini dan iPhone 13 ini emang 20% lebih kecil dibandingkan seri-seri sebelumnya. Padahal sebenarnya bisa aja loh langsung dihilangin gitu loh maksudnya. Cuman Apple kayaknya nggak mau ya, kayak yaudahlah kita pasang aja lah poninya ini lah gitu. Cuman kita lebih kecilin gitu. Mungkin tungguin aja ya 1-2 tahun ke depan mungkin udah ada iPhone yang seriesnya itu udah full screen layar semua tanpa harus ada poni atau notch lagi di atasnya. Dari segi baterai yang ini menjadi isu terutama di series mininya di tahun lalu ya, di 12 mini. Di tahun ini Apple mengklaim bahwa untuk 13 mini ini durasi baterainya itu lebih awet 1,5 jam dibandingkan series 12 mini tahun lalu. Dan juga untuk iPhone 13 nya lebih awet 2,5 jam dari si iPhone 12 yang udah rilis tahun lalu. Good job. Dari segi layar, Apple memasang layar Super Retina XDR dengan mereka klaim 28% lebih terang dibandingkan series sebelumnya. Untuk iPhone 13 mini dan iPhone 13 ini, Apple memberikan 3 varian size, yaitu mulai dari 128GB, 256GB, dan 512GB, di mana size 64GB atau varian 64GB udah tidak ada lagi. Untuk harga, itu ada di angka 699 US dollar untuk 13 mininya dan 799 dollar untuk series 13-nya yang paling murah. Kita masuk ke dalam iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max, di mana ini ada upgrade di bagian layar dan di bagian kamera. Kita mulai dari layarnya ya, karena kalau chipset kan sama tuh A15 Bionic. Kita mulai dari segi layarnya, di mana iPhone series 13 Pro dan 13 Pro Max ini udah support atau udah dikasih Apple layar dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Akhirnya ya, setelah berapa lama gitu kan, akhirnya Apple memberikan layar dengan refresh rate 120 Hz. Ini Apple menyebutnya sebagai promotion, di mana teknologi ini akan mendetek software atau aplikasi ataupun games yang kalian mainkan itu udah support belum untuk layar 120 Hz. Dan ketika udah, maka refresh rate dari si layar iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini akan naik langsung ke 120 Hz. Gue masih belum tahu sih apakah bisa diatur untuk lock aja di 120 Hz semua atau memang itu menyesuaikan dengan apps yang kalian pakai. Cuman kita seharusnya kalau dari pengalaman itu akan menyesuaikan, karena Apple lebih mengutamakan experience gitu ya. Jadi maksudnya biar enak aja gitu. Kalau emang kompatibel di 120 Hz ya dia akan langsung naik ke 120 Hz. Kalau enggak ya menyesuaikan agar semuanya terasa lebih natural gitu kan, biasanya kan seperti itu. Dan untuk jelasnya kita akan lihat nanti mungkin di on-hand review iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max-nya ya gengs. Lalu dari segi warna, ini ada satu rumor yang akhirnya terpatahkan. Tidak ada warna black yang kembali, dan di warna ini ada varian grafit, silver dan juga gold, dan ada warna barunya yaitu Sierra Blue. Karena kemarin sempat ada gosip bahwa iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini akan ada dua warna baru, yaitu bronze dan juga warna black ya. Jadi bukan grafit atau grey, tapi warna black, dimana itu mungkin sih seperti warna jet black di iPhone 7 Plus ya, tapi ternyata salah. Yang keluar ada warna grafit dan juga warna terbarunya itu Sierra Blue, dimana warna birunya ini sedikit lebih terang ya, artinya beda dengan series 12 Pro Max, di mana warna Pacific Blue-nya itu gelap dibandingkan yang warna Sierra Blue-nya yang sekarang, jauh lah bedanya. Dari segi kamera dari 13 Pro dan 13 Pro Max ini, Apple memberitahukan bahwa ultrawide dari kedua series ini udah bisa untuk makro foto dengan jarak 2 cm. Itu jaraknya dekat banget loh. Dan udah ada upgrade juga di mana kamera ultrawide dari iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini menjadi jauh lebih tajam, dan untuk low light-nya juga menjadi jauh lebih tajam dibandingkan seri sebelumnya. Nah, kalau daya tahan baterai masih sama ya, kayak si Apple bilang bahwa 13 Pro ini itu lebih awet 1,5 jam dibandingkan 12 Pro, dan 13 Pro Max itu lebih awet 2,5 jam dibandingkan si 12 Pro Max. Untuk harga, kita akan cek di sini. Harga dari iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max ini dimulai dari 999 US dollar untuk 13 Pro-nya dan 1099 US dollar untuk 13 Pro Max-nya, dan keluar dengan 4 varian size, dengan yang terkecil yaitu 128GB, 256GB, 512GB, dan ya 1 TB. Nah, selain fitur-fitur yang tadi gue sebutin di 13 mini, 13 Pro, dan 13 Pro Max, ada juga upgrade yang Apple kasih
dari segi yang pertama adalah kameranya, yaitu adanya fitur cinematic mode, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur fokus ketika kita mengambil video dari iPhone kita. Kayak cinematic itulah, kayak fokusnya itu bisa kita atur sendiri dan juga bisa nge-tracking fokus dari objek yang kita mau. Mungkin itulah pembahasan tentang Apple Event 2021 yang kemarin sudah berjalan di tanggal 14 September ya guys. Jadi keputusan buat langsung upgrade atau enggak itu balik lagi ke kebutuhan dan juga budget dari kalian itu sendiri gitu. Jadi apakah worth it? Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe video ini, dan juga jangan lupa untuk share video ini jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, gua pamit dan see you on the next video.